melalui usaha di MLF ini, sehingga dari kesadaran bersama itulah maka kita akan mengelola setiap peluang yang Allah berikan melalui wadah ini. Tentu tidak banyak materi yang perlu saya kupas, tetapi mungkin saya akan sering mengingatkan hal-hal yang terkadang luput, terutama perkara yang kecil tetapi vital di dalam kehidupan. Saya perlu merekonstruksi, membangun ulang, terutama yang hasil pengalaman di dalam membina, yaitu berkenaan dengan cara pandang, paradigma. Satu, kita semua telah menyadari, apalagi kita aktivis dakwah atau kita minimal kita rajin hadir di majelis taklim, ada 5 modal besar yang menjadi komponen dasar bagi kehidupan manusia yang hendak disasar oleh Islam sejak awal hingga akhir kehidupan. Ini penting saya bangun kembali supaya tidak terjadi dikotomi antara dunia dan akhirat. Tidak terjadi cara pandang timpang di dalam mengelola kehidupan, karena ini sangat berpengaruh terhadap frame, terhadap worldview. Cara pandang hidup ini menjadi fatal karena kesalahan di dalam membaca. 1, 5 komponen dasar ini, siapapun jika tidak bisa mewujudkan, niscaya akan terjadi kehancuran hidup. 1, agama yang disebut dengan istilah hibduddin. 2, jiwa raga yang disebut dengan hibdun nafas. 3, akal. 4, mal, harta. 5, keturunan atau anasa. Jangankan 5 komponen tidak ada, 1 saja tidak ada dalam hidup, pasti akan mengalami kehancuran. Agama soleh, agama taat, turunan teboga, maka amal solehnya tak akan panjang. Sebab tidak ada yang melanjutkan. Sekarang agama ada, turunan ada, otak keganggu, tewaras, kocelak. Sekarang ada agama, turunan, akal, harta tidak ada. Nah, jadi inilah yang menjadi modal besar. Siapapun orang yang hidup oleh Allah sudah diberi modal, maka Islam hadir dalam rangka memelihara supaya 5 komponen ini tercipta di dalam hidup. Nah, ini yang hilang dalam peredaran kita, sehingga terjadi ketimpangan. Dan jangan lupa ada upaya dari pihak kafir supaya umat Islam tidak syumuli, tidak komprehensif di dalam membaca potensi ini, yang kemudian masif dengan gerakan sekularisme. Jadi ke umat Islam diteleg, agama tong dibawa, padahal oleh mereka itu dipakai. Makanya saya sering ingatkan, tolong terangkan kepada saya 40 orang terkaya di dunia di majalah Forbes, siapa yang tidak beragama? Nu teu make agama mah urutan ka 100. Dari mulai Warren Buffett, Bill Gates, itu semuanya orang taat terhadap agama. Jadi saya menyebutnya mereka teh mujahidna menurut keyakinan. Itu kesalahan. Jadi urang mah agama tong dibawa,
padahal itu racun dari mereka. Kurang diteleg, padahal mereka mah pakai agama. Coba pelajari si Tik Jebur. Dia itu asalnya anti agama, tapi melihat senior-senior yang sukses, pasti punya yayasan, urusan kemanusiaan. Itu Bill Gates saja berapa per tahun untuk mendonasi penyakit kanker di dunia. Nah makanya 150, 500 kahandap tetan utara make agama. Maka yang bertahan 50 orang di majalah Forbes itu pasti orang-orang yang taat terhadap agama. Nah ini yang diruksa, racun kita, sehingga agama tong dibawa-bawa. Padahal mereka tuh pakai, walaupun dengan keyakinan masing-masing. Artinya mereka tidak anti agama, tidak ateis. Nah 5 komponen inilah yang pada dasarnya nilai universal yang harus dimiliki oleh manusia. Tinggal bagaimana mengelola, memanagenya, maka dikembalikan kepada belief, kepercayaannya. Tetapi semua akan mengakui kalau tidak ada 5 komponen ini pasti akan hancur di dalam kehidupan. Yang kedua, Islam itu bukan agama utopia, bukan agama yang ngimpi takhayul, tetapi agama yang konkret, real. Maka selain diingatkan tentang komponen dasarnya, juga bagaimana mengelola kesuksesannya. Maka ditampilkanlah komunitas ideal, masyarakat percontohan yang sukses. Maka disitulah perlu ada manusia percontohan bahwa Islam itu bukan agama yang melangit, tetapi membumi. Sehingga sejarahlah yang membuktikan dengan 5 modal dasar, maka umat Islam bisa menguasai dunia. Padahal laju pertumbuhan populasinya waktu itu mungkin cuma 200.000 seluruh dunia. Jadi Nabi Haji Wada, umat Islam itu cuma 200.000 diperkirakan. Yang ikut haji 100.000 dibanding populasi manusia di seluruh dunia. Nah jadi konsep dasarnya ada, manusia suksesnya ada. Kenapa lalu kemudian umat Islam dalam tanda petik menjadi terpuruk? Berarti ada yang salah. Bukan salah ajaran dan bukan karena tidak sukses contohnya, tapi ada yang salah. Nah saya ambil 2 rahasia di balik kesuksesan itu. 1, adanya mental tabatul. Yang ini akan kita pertajam karena kata AB tadi bebas, berarti kelas sagolerna. Gembel-gembel ingat pokoknya. Yang kedua, mental jama'i. Jadi tabatul saya tunda dulu, saya gambarkan mental jama'i. Jadi dengan mental jama'i inilah tercipta sinkronisasi dan kolaborasi antara kekuatan aset yang dimiliki oleh kaum Ansor dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muhajirin di skill. Karena tidak ada dalam ceritanya kesuksesan itu hanya mengandalkan satu potensi. Jadi Ansor diberi anugerah punya kekuatannya di aset, sementara Muhajirin punya kekuatan potensi modalnya di skill. Maka dengan mental jama'i terjadi sinkronisasi dan kolaborasi. Sehingga mohon maaf karena ini para pengusaha, tolong dikoreksi gitu kan. Nah melalui program Mu'akhot itulah saya menyebutnya telah menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Bahasa legegna sustainable competitive advance. Nah, padahal sekali lagi populasinya sedikit. Tetapi karena punya mental yang sama.
Jadi silahkan antum punya skill, teori dan pelatihan apa yang belum pernah diasah. Boga aset sakumaha oba, tapi kalau tidak ada mental jama'inya, gak akan bisa menjadi kekuatan besar. Itulah cuma 200 orang sadunia bisa menggoncangkan. Berarti ada kekuatan, itulah yang dimiliki oleh Nabi, diajarkan, yaitu mental jama'i. Bahasa Perancis nama tepa aing-aing. Itu paling susah. Aduh gelis. Jadi sejak dulu kami mencermati, membina, bukan karena kekurangan skill umat Islam sekarang ini. Bukan karena kekurangan aset. Tetapi unggal ngahiji, ego nate itu mencuat. Makanya punten pisan. Nasihat orang tua khususnya kami di Dewan Hisbah, apa coba kepada kami? Harus jaga jarak yang sama terhadap pengusaha. Sebab kalau kami terlalu rapat, nanti fatwa kami mau apa yuk? Teperahan. Mata kasawe sarua dikepret. Supaya apa? Justru mentalnya ini harus diretas. Karena itulah kelemahan kita. Yaitu mental jama'inya yang belum bisa bangkit seperti dulu. Jadi gak usah mikiran uang. Nanti saya berikan nih terbaru outlook ekonomi 2021. Dari wakaf dan zakat, negara Indonesia bisa dibeli. Itu potensi. Tapi bagaimana bisa kembali oleh kita diambil muatiasa kalau mental jama'inya gak terbangun. Makanya tugas ustadz itu justru merawat, menumbuhkan mental jama'ina. Ustadz mah tong pipiluan ngitung, seperti hitung ustadz rugi wae. Justru ada peran pentingnya itu di situ. Naon urusan tadi ngatur urusan barang, urusan itu pada teu hese. Nu hese mah ngatur jelema. Sebab manusia itu punya rasa, punya pikiran. Maka kalau tidak menggunakan kurikulum ilahi, tidak menggunakan kurikulum resep dari sang pencipta, nggak bisa. Beda ngatur jelema jeung ngatur barang. Ya, jadi itu saya tunda. Contoh suksesna Abdurrahman bin Auf mah tinggal dibaca buku Ambisi Harta Berbuah Surga. Tetapi yang ingin saya sampaikan sekarang mental tabatul. Sebagai pilar kedua kesuksesan yang kita sering sebut mental tabatul itu kemandirian. Nah, salah satu bentuk dan materi kurikulum panduan hidup muslim di dalam mengelola sumber-sumber kehidupan yang telah Allah tebarkan di dunia sebagai sarana sukses di akhirat, yang sering Nabi ungkap dengan ad-dunya mazra'atul akhirah. Islam melawan ideologi kependetaan, melawan ideologi apa saya menyebutnya kerahiban, yaitu jika ingin menggapai kemuliaan di nirwana, tinggalkan dunia. Islam memupus, yaitu tidak mungkin sampai di akhirat tanpa dunia. Makanya Nabi mengungkapnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang tempat bercocok tanam untuk dipanen nanti di akhirat. Maka dengan visi ini, ari umat Islam mah hidupna visioner. Batur mah mentok di dunia. Kaditu dunia, kaditu mata gancang jenuh. Tapi umat Islam itu harus melampaui visi dunia. Itulah yang disebut dengan dunia adalah sasaran antara, bukan sasaran utama. Jadi pikiran muslimah harus melampaui batas-batas duniawi. Karena dunia bukan tujuan, hayang ke akhirat tujuannya. Maka ini membangun yang disebut mental tabatul.
Quran mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Tadi ajaran kependetaan mah tinggalkan dunia. Yang kemudian nanti ngaco lewat tasawuf yang salah. Saya sering mengatakan ke Airwan, nyontoh tasawuf nah ulah nusangsara. Contoh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mah supina teh Lamborghini mobil. Nah di kita mah supi teh diukur dengan hal-hal yang sifatnya punya kekayaan material. Lamun teu boga naon supi. Salah contoh eta mah. Ali bin Abi Thalib tingali ontana, onta nomor termahal. Nabi wae termahal kiswa. Nah itu diantara contoh. Ini ingin diretas, ingin di-repair karena ada kesalahan. Kasiwa umuh kan harita sok. Waktuna urang ditinggalikeun tingali. Karena al-kibru al-mutakabir wajibun ala kulli syai'in qadir. Sombong karena takabur wajib, tetapi bukan tujuan. Nah ini sekali lagi yang perlu disampaikan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ambil sebanyak-banyaknya tapi bukan tujuan. Karena tujuannya adalah bekal untuk nanti di akhirat. Nah modal yang paling pertama dan utama, tolong nanti dikoreksi, adalah potensi attitude. Skill itu nomor 2 yang sering kita terjemahkan dengan mental spiritual. Maka yang akan menjadi seorang muslim dengan modal yang besar ini akan memperoleh curahan rahmat dan berkah tanpa batas. Maka inilah yang diajarkan oleh para ulama. Setelah mempelajari, merenungi petunjuk Quran, Sunnah, dan Sirah Nabi, maka saya ambil perwakilan ulama yang mengajarkan salah satu potensi attitude, yaitu kemandirian, tabatul. Nah antara lain Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu di topik jual beli Kitabul Buyu, telah membuat judul bab yang membangun mindset kita, merubah cara pandang sekiranya kita muslim ternyata ajaran ini belum didapat atau kabur karena terpengaruh dari luar. Salah satu di antara topiknya babu kasbir rojuli wa amalihi biyadihi. Bab tentang keutamaan seorang laki-laki mencari nafkah dan bekerja dengan tangannya sendiri. Urang melamun tadi ka majelis taklim karasa ibadah. Ka masjid karasa ibadah, keur ka pasar masa teu ibadah. Lamun kitu keneh ruksak umat Islam. Paling lobana kitu. Jadi ari ka majelis taklim mah da dalilna dinaungi ku malaikat. Ari keur wawan mukalapak mah asa ngajauhan malaikat. Ini bahaya. Dan ini akut di kaum muslim. Jadi rasaan mah asa teu aya kitu. Di mall teu aya malaikat, teu ngadoakeun, tidak ada padilah. Nah ini yang bahaya. Maka ulama itu sudah mengajarkan dan ini perlu untuk merepair. Sekiranya kita berkarat seperti itu, palingan teu maju-maju, bukan tidak berpotensi, ada yang salah. Oke? Nah di sini ada bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu babu kasbir rojul, yaitu bab kasab seseorang. Tetapi setelah itu ada penekanan wa amalihi biyadihi, bekerja dengan tangannya sendiri. Bahasa kita mah stressing. Siga kieu tingali. Hafidhu ala sholawat wa sholawatil wusta. Peliharalah salat. Dan salat wusta, salat asar. Padahal salat asar teh atos kaasup ku sholawat.
Tetapi kenapa disebut khusus setelah umum, berarti ada stressing. Stres waktu penting. Ada aksentuasi, ada penekanan. Contoh, yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linas wal hajj. Bahwa hilal, pertanda bulan baru itu adalah waktu untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk urusan ibadah. Nyata haji, padahal ibadah teloba. Kenapa haji yang ditonjolkan? Ada stresi. Nah, di sini Imam Bukhari beramal dengan tangannya itu sudah tercakup ku kasbur rojul. Tapi kenapa ditonjolkan? Maka di situ ada keutamaan yang berbeda dengan kasab-kasab yang lain. Nah, saya tak akan bahas hadisna, dak aku pengusaha mas kata rambulah hadis Bukhari mah kan gitu. Pengusaha mah Quran 34 juz. Hadis Bukhari mah atuh diletak we kan. Saya lah sambal. Nah, saya ambil ringkasan saja. Imam Bukhari mendapat inspirasi. Topik ini itu berangkat dari 6 hadis. Oke, hadisnya tak akan saya bacakan, tapi intinya dari 6 hadis itulah didapatkan bentuk-bentuk kasab secara mandiri. Istilahnya amal biyadih. 1. Kasab perdagangan. Namanya tijarah. 2. Kasab pertanian. Namanya zira'ah. 3. Kasab industri sina'ah. Yang keempat, nah ini yang paling unik, kasab non skill atau keahlian tanpa keahlian tertentu. Jadi 6 inilah yang menginspirasi judul bab. Kemudian Imam Bukhari hendak menerangkan 4 bentuk kasab mandiri. 1 tijarah, 2 zira'ah, 3 sina'ah, dan 4 non skill. Jadi tegaduh keahlian anu puguh. Nah, dengan disebut 4 tidak berarti membatasi bentuk-bentuk kasab yang dimungkinkan dimainkan oleh manusia. Contohnya ijarah, yaitu kasab di bidang jasa. Sebab tujuan utama penyebutan ini, sekali lagi, tidak dalam rangka membanding mana yang paling utama antara dagang jeung ngebon. Tidak dalam rangka membanding mana nu paling utama antara jasa jeung jadi ASN. Bukan itu yang ditonjolkan, tapi tujuan utama atau ilat yaitu kemandirian. Tujuannya untuk apa? Bukan urusan dagang, urusan pertaniannya, tetapi keempat ini dimungkinkan menopang terciptanya kemandirian. Untuk apa? 1, kita semua punya kewajiban menafkahi keluarga. Apalah artinya aset kita berkembang, indeks konsumen meningkat, indeks pelanggan loba, ari keluarga wae teu kaparaba. Unggal isuk daharna gepuk gep kurupu. Percuma. Sebab tujuan utamanya adalah kita menunaikan kewajiban. Matak sering ana mah kawawa. Mobil we alus, ari budak ololeho. Aya leho, aya laleur capluk percuma. Kernaon tadi loba garasi, loba anu, ari keluarga teu kaurus. Gagal. 1, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mensejahterakan keluarga. Maka perlu mandiri. 2, naifah.
Jadi menjaga diri namanya muru'ah. Aing mah biar miskin asal sombong gitu. Lihat, jadi satu tujuannya agar kewajiban kita terhadap keluarga terpenuhi. Yang kedua, muru'ah, menjaga kehormatan. Yaitu misalkan jangan sampai kita meminta-minta dan tergantung kepada orang lain. Nah, inilah yang disebut mental tabatul. Jadi kemandirian inilah yang menjadi dasar attitude atau mental spiritual. Nah, saya ambil contoh. Ini contoh hadisnya. Bahwa umat Islam harus menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Antara lain, kata Nabi, seseorang di antara kamu berangkat di waktu pagi, lalu mengumpulkan seikat kayu bakar di atas pundaknya. Kemudian memberi nafkah dari hasil usahanya dan merasa cukup tidak bergantung kepada orang lain, itu lebih baik daripada meminta-minta. Dua kemungkinan kan, minta mah satu dibere atau ditolak. Kan gitu. Demikian itu karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mulailah dengan orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab. Tinggal heula nu jadi tanggung jawab orang kepenuhi henteu. Eta contoh sukses leuletika. Karena pabrik genep dahar wae hese budak. Ya padahal nungguan si bapak. Si bapak tutup kantor jam 24 peuting. Nah, itu tuh contoh kesuksesan sendiri, Pak. Ukurannya mudah. Eta heula nu pokok yang harus terpenuhi. Oke? Nah, sekiranya terpaksa, maka karena cek Nabi tangan atas lebih baik dari di bawah, maka nyokot nanti gitu. Kan cek Nabi teh tangan di atas lebih baik. Lamun kapaksa ya. Menta kapaksa nyokot nanti gitu. Cek Nabi kayak kulit luhur leungeunna. Maksudnya apa? Jangan sampai justru karena pemberian orang menjadi hilang martabat. Bahasa orang Bandung mah hirupna dina curug batur jadi kekese. Nepika hilang kehormatan. Ini baru secara kemanusiaan, belum lagi intervensi ideologi. Urusan ibadah, urusan berakidah. Ini mah hanya secara kemanusiaan saja. Orang menjadi tidak seenaknya. Lah si eta mah amun teu ku sayang mah gitu. Nah, hilang itu. Kalau itu hilang berarti muru'ah ini sudah tidak ada. Makanya Nabi memberi contoh gitu. Daripada menta meningkatnya ngumpulkeun suluh dijual. Itu yang paling sederhana. Kenapa? Karena neangan pulungan hanya sekedar menutupi kebutuhan hidup teu kudu sakola. Beda deui jeung usaha babe barang bekas atau ngagrosir kayu bakar. Tapi dengan cara demikian terus dijual, aya keur hidup teh eta teh geus mulia gitu. Nah, oleh karena itulah maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka di antara keutamaan bekerja mandiri, oke, sekali lagi bukan bentuk usahanya, tapi sasarannya yang menjadi ukuran mulianya. Apa? Satu, asyuglu bil amril mubah anil batalah walahwi, yaitu menyibukkan diri dengan perkara yang mubah sehingga terhindar dari pengangguran dan sia-sia. Sendak gurau, lago teh lain dina Jumat Unggul. Di luar Jumat malahun. Sendak gurau, beak waktu. Yang kedua, wa kasrun nafsi bidalika, yaitu serta mengekang diri. Saprak beunghar syahwat di umar, mata mending sangsara.
palingan teu beunghar-beunghar lantaran mun lo boga jo maksiat urang. Makanya anak sering mengatakan lamun beunghar tong ngadada. Nu beunghar mah tidak terencana. Ada reuah. Biasana sangsara. Jauh beunghar sagala dibeli teu butuh gitu. Aya keasaan eta baheula mah si orang lain soleh teu kabiayaan. Mata kalau mereka jahat sing bener. Ieu mah jahat kekeser atau dipijak ke batur. Nah, itulah inti kemandirian itu di situ. Bukan dari sisi bentuk usaha, tapi dengan mandiri menciptakan sikap yang demikian. 2, wa ta'abbub an dillatis su'al wal hajah ilal ghair. Tujuannya agar menjaga kehormatan diri dari kehinaan, meminta-minta dan bergantung kebutuhan hidupnya kepada orang lain. Jadi meminta itu adalah terpaksa, jalan terakhir. Setelah seluruh potensi yang kita miliki dicurahkan, baru itu jalan terakhir. Apa sebab dampaknya? Kalau ini tidak ditumbuhkan, kata Nabi akan yaftahu babal fakri. Jadi membuka pintu kepakiran. Lain fakir materi, fakir mental. Jadi disebut nate kieunya ieu mah contoh. Nanti Nabi itu meleto 4. Ada orang yang kaya secara materi, fakir secara mental, maka satu bisa menimbulkan asuhu. Ari asuhu teh bukan pedit tapi bakhil. Gini, kalau bakhil itu bagaimana agar punya kita tong kabawa ku batur tu bakhil. Ari suhud mah nya nu urang tong kabawa ku batur nu batur kudu kacokot. Namana suhud. Sahihun, lebih jahat daripada bakhilun. Matak sekiranya kita jadi suhun dan bakhilun, ya Allah mending sangsara. Disebut nanti ceceremet bahasa Jerman. Nah, kayak kita mau terakhir. Jadi piramida terbalik. Jadi nu ieu mah beunghar secara materi, fakir secara mental, maka ada yang syahihun bawahna bakhilun. Ta engke tadi nyapakir materi, nyapakir mental lebih parah engke nu kaopat gitu. Tadi teh biar miskin asa sombong. Ada anu ngahargaan atuh aing mah nu sombong, bagian ku batur tuh tadi hargaan. Nah, itu diantara kepentingan apa keutamaannya, bukan membanding jenis usaha. Jadi ulah debat. Pertanian kopi atau Kang Abe produksi jaket, bukan itu yang jadi ukuran. Tapi target inilah untuk ukuran